Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Deret Taylor dan juga pemotongan. Jadi apa sih itu Deret Taylor? Deret Taylor itu merupakan suatu cara kita untuk bisa menaksir suatu fungsi ketika kita sudah mengetahui nilai dari fungsi yang lain. Misal, kita sudah tahu berapa nilai X, tapi kita tidak tahu berapa nilai dari Y. Sedangkan kita ingin mencoba menaksir berapa sih nilai Y? Nah, dengan dari Taylor ini kita bisa menaksir nilai tersebut dengan menggunakan variabel X yang mana X dan Y itu saling mendekati. Dan prinsip dari Taylor itu berdasarkan dari turunan dari fungsi tersebut. Jadi, semakin kita turunkan fungsinya, maka dia akan semakin akurat. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui berapa nilai dari akar 3,5, kalau kita oret-oret kan agak sedikit sulit ya. Nah, sedangkan kita tahu berapa nilai dari akar 4. Nah, karena 4 dan 3,5 itu cukup dekat, maka kita bisa menaksir nilai 3,5 hanya dengan mengetahui berapa nilai dari akar 4 berdasarkan dengan deret Taylor. Nah, untuk dapat mengetahui cara kerja deret Taylor, sebaiknya kita mencoba satu persatu, term by term. Jadi untuk term yang pertama, fxi plus 1. Xi plus 1 itu maksudnya adalah posisi yang akan kita taksir nilainya. Sedangkan fxi, xi itu merupakan x yang sudah kita ketahui. Kalau kita ambil di bagian sini, oke, jadi xi plus 1 adalah akar 3,5 yang ingin kita cari taksirannya. Sedangkan xi ini adalah akar 4. Nah, kenapa bisa muncul term pertama adalah seperti ini? Ini sangat logis sekali. Misalnya, kita ingin mencoba meramalkan cuaca besok hari. Maksudnya lebih tepatnya adalah temperatur besok hari. Sedangkan kita ketahui bahwa temperatur hari ini adalah misalnya 27 derajat Celcius. Maka sebagai manusia kita cenderung akan menggunakan angka yang sama untuk bisa menaksir temperatur pada besok hari, itu kurang lebih sekitar 27 derajat Celcius. Nah, ini juga logis ketika kita sandingkan bahwa nilai taksiran, posisi taksiran dan juga posisi yang sudah kita ketahui itu cukup dekat. Jadi, secara logika misalnya kita punya nilai xi plus 1 adalah 1,1, sedangkan xi kita tahu nilainya itu pada saat dia xi-nya adalah 1. Karena dia cukup dekat, maka kita bisa asumsikan atau taksirkan bahwa sebenarnya nilainya itu hampir sama. Nah, yang xi plus 1 ini merupakan fungsi yang akan ditaksir, fxi ini merupakan fungsi yang telah diketahui nilainya. Oke, dengan catatan bahwa xi dan xi plus 1 posisinya itu saling berdekatan. Nah, ini disebut dengan zero order approximation. Selanjutnya adalah untuk first order approximation. Jadi, dari persamaan sebelumnya yang hanya fxi plus 1 sama dengan xi, itu kita tambahkan dengan turunan dari f fungsi yang akan kita taksir dikalikan dengan jarak antara posisi yang ditaksir dan juga posisi yang telah kita ketahui. Nah, dengan menggunakan cara seperti ini bisa menghasilkan suatu garis lurus. Jadi misalkan ketika kita coba masukkan xi sekian, mungkin akan ketemu konstanta, misal 5. Ketika diturunkan bisa jadi fungsi itu mengandung suatu uh, garis, misalnya sebut saja x, gitu kan. Nah, ini sama dengan garis lurus. Garis lurus yang artinya prediksi itu bisa jadi tidak terlalu akurat. Nah, dia hanya trend linear. Nah, kalau second order approximation, kita juga sama melakukan hal yang sama pada first order, yaitu kita lakukan turunan lagi. Jadi ini turunan pertama dari f, ini turunan kedua dari fungsi f, dan juga dikalikan dengan jarak antara posisi yang akan kita taksir. Tapi bedanya di sini dia sebenarnya dibagikan dengan satu faktorial, tapi karena satu jadi tidak dituliskan. Ini juga sebenarnya adalah pangkat 1 tapi tidak dituliskan, sedangkan di sini dia adalah 2 faktorial dan juga pangkat 2.
Nah, kalau kita tarik lurus, ini kan akan infinite ya, akan terus dihitung sampai kapan? Sampai tidak tahu gitu ya. Sampai tidak tahu. Artinya eh, bisa jadi sampai 100, bisa jadi sampai 1000. Yang penting semakin banyak term yang kita masukkan, maka nilai aproksimasi itu akan semakin mendekati akurat. Namun, di sini kita ingin mencoba untuk memotong order dari Taylor tersebut sehingga dia bisa mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan misalkan di sini adalah turunan yang pertama, turunan yang kedua, 3 ini berarti turunan yang ketiga dibagi 3 faktorial plus seterusnya sampai n ini suku ke n, suku berapapun itu, plus seterusnya, tidak berujung, sehingga kita perlu melakukan cut, pemotongan di sana. Kalau terjadi pemotongan, maka berarti nilai kita sebenarnya tidak terlalu mendekati nilai akurat. Maka di sana ada yang namanya error. Nah, karena error tadi, maka kita ingin mencoba mereplace yang sifatnya tadi infinite, itu kita replace menjadi suatu Rn. Logikanya adalah kalau ini disebut dengan aproksimasi, ini adalah aproksimasi, dan ini kita sebut dengan errornya misalnya sebagai pengganti pemotongan tadi, maka kalau aproksimasi ditambah dengan error, maka dia sama dengan nilai sejati, nilai sebenarnya. Nah, berapakah Rn itu? Rn itu merupakan suku berikutnya, turunan berikutnya, dibagi dengan n plus 1 faktorial, dikalikan dengan jarak yang sama, dengan pangkat yang sama. Artinya adalah, ini terusannya. Misal kalau kita potong di sini, maka Rn itu adalah F4 XI dibagikan dengan 4 faktorial, terus ini masuk ke sini dipangkatkan dengan 4. Jadi dia adalah suku yang berikutnya. Nah, bedanya adalah di sini ada suku Z. Nah, suku Z ini diambil di tengah-tengah atau sama antara XI plus 1 sampai dengan XI. Jadi kalau misalkan tadi nilai yang kita taksir, yang ingin coba kita taksir 3,5, sedangkan nilai yang kita ketahui adalah 4, maka dia sekitar antara 3,5 sampai 4. Bisa diambil 3,5, bisa diambil 4. Oke. Oke, nah kita dapat menyederhanakan yang tadi XI plus 1 dikurangi dengan X itu menjadi H, maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. Tinggal kita substitusikan yang XI plus 1 min XI itu menjadi H. Ini sejatinya adalah XI plus 1 dikurangi dengan XI. Nah, sedangkan Rn itu menjadi sama seperti sebelumnya, bedanya hanya di H yang di replace dari XI plus 1 dikurangi dengan XI. Nah, contoh misalnya terdapat problem aproksimasi dengan deret Taylor. Misalnya kita diminta untuk menggunakan order 4 dari deret Taylor untuk menaksir fungsi berikut, gitu ya, dengan diketahui bahwa XI-nya adalah 0 dan H-nya adalah 1. Dan kita diminta untuk memprediksi di XI plus 1 sama dengan 1, yang nilai sejatinya adalah 0,2. Nah, contoh di sini untuk term yang pertama adalah tadi, kalau kita coba ingat kembali bahwa term yang pertama fx plus 1 itu kurang lebih sama dengan fx. Jadi apapun yang kita masukkan itu berarti kurang lebih sama dengan 1,2. Jadi ketika kita masukkan 0 di sini, ini 0, 0 habis kan, habis, 0 habis, 0 habis, dia dapatnya 1,2. Sehingga galat sebenarnya adalah sekitar minus 1,0 karena nilai sejatinya adalah 0,2. Jadi 0,2 dikurangi dengan 1,2. Nah, selanjutnya untuk term yang kedua, berarti kita sudah masuk order pertama dari deret Taylor. Nah, order pertama adalah turunannya dikalikan dengan H. Turunannya adalah
minus 0,4x pangkat 3 dikurangi 0,45x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 0,25. Dapat dari mana? Dapat dari turunan yang ada di sini. Jadi 4 kali 0,1 minus 0,4 dikurangi 1, 3. 0,15x pangkat 3 turunannya adalah 3 dikalikan 0,15 dapatnya 0,45, 3 dikurangi 1 dapatnya 2, dan seterusnya. Kalau dia 0,25x berarti karena dia pangkat 1, 1 kalikan 0,25 dapat 0,25, x-nya jadi pangkat 0, berarti jadi 1. Sedangkan kalau dia konstanta dia kosong. Nah, kalau kita masukkan 0 di sini, karena tadi kita dapatkan xi-nya adalah 0, di sini adalah 0, maka didapatkan minus 0,25, sehingga nilainya adalah 1,25 yang ada di sini dikurangi dengan minus 0,25 untuk yang F0, sehingga didapatkan 0,95. Nah, untuk ordo yang kedua, kita bisa lihat bahwa di sini menggunakan turunan yang kedua itu sama dengan 1,2 minus 0,25 minus 0,5 sama dengan 0,45. Jadi turunan yang kedua didapatkan dari di sini kita turunkan lagi, dapat 3 kalikan di sini jadi 2, ini kalikan jadi 1, ini jadi minus 1. Ketika kita masukkan 0 di x, maka dia tinggal minus 1. Oke, minus 1 dibagikan dengan 2 menjadi minus 0,5, dapatnya minus 0,45. Ya. Oke. Nah, dari sini ya, turunannya adalah begini, masukkan 0 dapat minus 1, lalu dibagikan dengan 2 menjadi minus 0,5. Nah, selanjutnya untuk ordo yang ketiga, berarti turunan yang ketiga sama juga, itu dapatnya sekian, didapatkan dari turunan yang ini, diturunkan lagi menjadi turunan ketiga, ini menjadi minus 2,4 x, ini menjadi minus 0,9 dibagi 6 menjadi minus 0,15. Oke, tapi itu adalah baru sampai order ke 3. Nah, kita butuh Rn ya, atau sebagai pengganti errornya. Ini order keempat ya, dapatnya 0,2. Dan ketika kita masuk Rn di sini, setelah kita mendapatkan order keempat, kita plus Rn ini adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena turunan yang F4 ini, untuk mendapatkan R5, itu adalah turunan yang kelima. Sedangkan turun kelima dari F4 ini adalah 0. Konstanta diturunkan, dia menjadi 0, maka dia dapatkan 0,2. Oke. Kalau kita telah lebih lanjut di sini, kalau kita ambil term yang pertama, itu berarti fxi plus 1 kurang lebih ekuivalen sama dengan xi. Artinya, kalau kita ramalkan, kita taksir xi plus 1 di sini, maka dia sama dengan fx di sini. Kalau kita tambahkan lagi turunan yang pertama, dia first order, artinya dia garis lurus. Kalau kita tambahkan lagi yang kedua, ada h pangkat 2 di sini dan juga turunan kedua, dia menjadi kurva, agak sedikit melengkung, dan semakin banyak kita tambahkan termnya, dia akan semakin mendekati true. Nah, kita coba problem yang lain. Oke, problem aproksimasi dengan deret Taylor dengan jumlah turunan tak terbatas ini ya. Ini bukan terbatas, tapi tak terbatas. Ini salah. Ini tak terbatas. Oke, kita diminta untuk menggunakan order 4 dari deret Taylor untuk mengaproksimasi fungsi cos x yang dimana memprediksi xi plus 1 di pi per 3 dengan diketahui xi-nya adalah pi per 4. Sehingga kita ketahui bahwa hanya menjadi pi per 12. Nah, nilai sebenarnya dari f pi per 3 adalah 0,5. Oke, karena dia order 4, maka turunannya sampai pada turunan yang keempat.
Dan kita coba pecah dulu berdasarkan turunannya. Nah, kira-kira dari fx ini dia fungsinya adalah cos x, maka turunan dari cos x itu adalah min sin x. Itu adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya, turunan sin itu adalah cos. Jadi kalau min sin dia menjadi min cos. Turunan cos adalah min sin. Karena dia sudah min cos, maka dia menjadi sin untuk turunan yang ketiga. Turunan yang keempat, tadi sin adalah cos, maka dia menjadi cos untuk turunan yang keempat. Nah, kalau kita coba masukkan untuk fungsi yang tanpa turunan, itu berarti cos pi per 4. Jadi kalau pi itu masuk dalam trigonometri, misalnya cos, sin, tan, dan seterusnya, itu pi setara dengan 180 derajat. Jadi dia sama dengan 180 dibagikan dengan 4, sama dengan cos 45, sama dengan 0,707. Turunan yang pertama itu adalah min sin pi per 4. Min sin 45 itu ternyata min 0,707. Turunan yang kedua, min cos sama min 0,707. Yang ketiga 0,707. Yang keempat 0,707. Semuanya 0,707 kecuali di turunan pertama dan kedua dia menggunakan negatif. Nah, hanya tadi adalah pi per 12. Oke. Nah, kita coba di sini, kita akan menaksir xi plus 1, yaitu pi per 3, dengan menggunakan pi per 4. Jadi kita menaksir pi per 3. Nah, di sini kita masukkan f pi per 4 plus turunan pertama pi per 4, kalikan pi per 12, dan seterusnya. Nah, di sini kita masukkan pi-nya adalah 3,14. Jadi, kalau pi-nya tidak terikat dengan trigonometri, tidak dimasukkan ke sin, cos, tan, dan seterusnya, maka dia setara dengan 22/7, atau kita bulatkan menjadi 3,14. Nah, di sini sudah dihitung hasilnya seperti ini. Ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Dan untuk yang fungsi seterusnya, kita masukkan cos, min sin, sin, dan cos. Kalau kita masukkan lagi, dia menjadi seperti ini. Cos 45, sin 45, dan seterusnya. Itu sama dengan 0,707. Sin 45 juga sama. Semuanya 0,707. Dan dihasilkan ketemunya adalah 0,4996. Tapi jangan lupa, kita masih belum memasukkan sisanya, yaitu Rn. Nah, Rn ini berarti adalah suku yang berikutnya. Kalau tadi kita sampai order 4, maka kita butuh juga mencari turunan yang kelima. Jadi, turunan yang kelima tadi adalah dibagikan dengan 5 faktorial dikalikan dengan pi per 12 pangkat 5. Nah, di sini kenapa saya pilih pi per 4? Kita ingin mencoba mencari error yang sejauh mungkin. Nah, harapannya kalau semakin tinggi errornya, ketika kita pluskan dengan aproksimasi, dia akan semakin mendekati nilai sejati. Nah, contoh di sini, ketemunya adalah minus 0,0000707. Artinya tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita minuskan, dia menjadi 0,499 sekian. Kalau kita tarik misalnya 3 angka di belakang, dia menjadi 0,5. Nah, sekarang silakan coba kerjakan latihan berikut ini. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di-post di Google Classroom. Sampai di sini presentasinya, sekian, terima kasih.